Citaker pada hari Jumat tanggal 8 Desember gold telah mencapai angka 2004 menurun ya dari sepanjang minggu lalu dari Senin tanggal 4 Desember sampai dengan 8 Desember gold dalam keadaan turun ya mulai dari puncak tertingginya di sekitar 2071 terakhir pada Jumat kemarin telah mencapai angka 2004. Ya, hal ini terlihat jelas pada time frame weekly yang mana pada minggu lalu candle membentuk candle bearish engulfing atau menandakan bahwa pergerakan gold ke depannya masih dalam keadaan bias bearish. Jika kita lihat kembali pada time frame daily, maka di sini juga terlihat bahwa gold masih dalam keadaan trend bias bearish yang mana candle tutup di bawah garis moving average 6 yaitu di sekitar angka 2025 yaitu jadi gold tutup di bawah angka 2025. Kemudian kita lihat kembali prediksikan untuk movement gold seminggu ke depannya. Pertama yaitu berkemungkinan besar untuk melanjutkan skenario trend bearish-nya, yang mana ada kemungkinan gold akan mencoba mengetes kembali angka 2010, lalu kemudian mencoba kembali mengetes angka 2020 untuk mengambil liquidity provider. Di sini kita bisa perhatikan di angka 2020 ini ada kemungkinan gold akan terreject dan kembali masuk ke angka 2000, lalu kemudian bergerak menuju angka 1990 bahkan 1980. Apabila angka 1980 ini yang merupakan support kuat dari gold tidak berhasil membuat reject, maka gold berpotensi akan mengejar angka 1555 sampai ke 1950. Bahkan untuk target terakhir yaitu berada di 1932 kembali. Kemudian skenario kedua yaitu skenario sideways, yang mana gold bergerak di antara angka 1980 sampai dengan 2010. Ya, ada kemungkinan untuk pergerakan gold sideways seperti ini, yaitu dari 2004 menuju ke 2010, lalu kemudian kembali turun menuju ke 2000, kemudian menuju 1990, kemudian dari 1990 menuju ke angka 1980. Nah, kemudian yang mana terreject kemudian kembali ke angka 2010, yaitu gold berpotensi untuk bergerak sideways di antara 1980 sampai dengan 2010. Ini skenario kedua yaitu skenario sideways.
Kemudian skenario ketiga yaitu kemungkinan kecil bahwa gold bergerak dalam potensi bias bullish kembali, yang mana gold ada kemungkinan bergerak dari angka 2004 menuju ke 2010, kemudian dari 2010 gold break menuju ke 2020, kemudian reject kembali mencoba mengetes angka 2010, kemudian terpantul kembali ke atas menuju ke 2020 bahkan ke sampai dengan 2025, atau bisa mencoba kembali mengetes angka level psikologisnya yaitu di 2050. Jadi teman-teman harap berhati-hati pada seminggu ke depan, terutama minggu ke depan juga terdapat angka CPI dari Amerika dan juga Fed interest rate. Kemudian kalau kita lihat dari Open Interest Rate Map yang dikeluarkan oleh CME Group, maka jika gold berada pada tren bearish, maka angka-angka yang cukup banyak itu di 2000, ya sekitar 2442, lalu kemudian di 1985, kemudian 1975, 1960, dan 1950. Lalu kemudian apabila gold beranjak dari bias bearish menuju ke bias bullish, maka setelah di angka 2000, maka untuk angka yang berikutnya yaitu di angka 2010, di sini cukup banyak yaitu di 1244, lalu kemudian di angka 2020 dan di 2030. Ya, di sini akan terlihat bahwa gold akan mencoba mengetes di angka-angka tersebut berikut ini. Kemudian jika kita lihat dari news yang berlaku di minggu kedepannya, mulai tanggal 11 sampai dengan 14 Desember. Nah, kita lihat di sini untuk high impact news berada di hari Selasa tanggal 12 Desember, yaitu dari Amerika jam 8.30 malam, yaitu inflation rate dan core inflation. Yang mana core inflation rate year on year diprediksikan stabil 4%, lalu kemudian headline inflation menurun sedikit 3,1%. Ini prediksi dari pasar. Nah, apabila untuk inflation rate-nya ini turun dari 3,1% akan menyebabkan DXY makan melemah, dan kebalikannya bagi gold akan memicu kenaikan dari gold itu sendiri. Namun apabila inflation rate-nya tetap stabil bahkan naik lebih dari 3,2%, ada kemungkinan akan menyebabkan DXY membaik dan kemudian akan menyebabkan tren lanjutan penurunan dari gold. Jadi teman-teman harap berhati-hati, terutama di hari Selasa, lalu kemudian pada hari Rabu ada PPA dari Amerika jam 8.30 atau jam setengah 9 malam yang diprediksikan juga membaik. Lalu kemudian di Rabu malamnya atau di Kamis
pagi, itu jam 2 malam di hari Rabu, yaitu terdapat Fed interest rate decision yang diprediksikan stabil di 5,5%. Dilanjutkan oleh press con dari Fed jam 2.30 malam. Lalu di malam Kamisnya jam 7 malam yaitu ada Bank of England interest rate decision yang diprediksikan stabil 5,25% dan kemudian juga diikuti oleh ECB untuk menentukan dari zona interest rate dari Eropa yang diprediksikan juga stabil 4,5%. Lalu kemudian di setengah 9 malam juga terdapat dari US retail sales yang diprediksikan stabil di minus 0,1%. Jadi demikian teman-teman, harap berhati-hati untuk di minggu kedepannya, terutama di hari Selasa, lalu kemudian di Rabu malam atau Kamis dini hari pagi, yaitu di Fed interest rate decision. Lalu kemudian untuk apabila teman-teman trading untuk currency baik pound maupun euro terhadap dolar, maka harus berhati-hati pada hari Kamis malam. Ya, demikian teman-teman untuk news di minggu depannya. Harap teman-teman berhati-hati, terutama trading pada saat news.